Di video kedua kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya masyarakat pesisir. Sama seperti masyarakat lainnya, masyarakat pesisir itu dinamis, tidak statis. Bahkan dibandingkan masyarakat di wilayah pedalaman, masyarakat pesisir nampaknya lebih dinamis. Hal ini dapat dipahami mengingat masyarakat pesisir umumnya mengalami interaksi sosial dengan orang-orang dari luar komunitasnya secara jauh lebih intens dibandingkan masyarakat pedalaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas perubahan sosial budaya yang terjadi di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Di daerah salah satunya yaitu di daerah Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Masyarakat di Manggar mengalami perubahan yang sangat besar semenjak tahun 1980-an. Pada tahun 1970-an, wilayah tersebut masih sepi. Jumlah penduduk juga sedikit. Sementara itu, ketika penelitian dilakukan pada tahun 2006, daerah Manggar sudah sangat ramai. Dikatakan bahwa berbagai fasilitas yang melambangkan kemodernan seperti toko-toko handphone, toko sepeda motor, kios-kios yang menjual DVD atau VCD, toko yang menjual kulkas, dan TV, toko-toko fotokopi, dan sebagainya cukup banyak di Manggar. Pembagian kerja atau division of labor masyarakat di Manggar juga sangat kompleks. Demikian juga dari segi etnis dan agama, penduduk juga sangat beragam. Selanjutnya, komunitas nelayan itu sendiri mengalami perubahan yang mendasar. Dari teknologi penangkapan, misalnya pada sekitar tahun 1960-an, para nelayan di Balikpapan hanya menggunakan dayung dan layar sebagai penggerak perahu sederhana yang disebut sope. Seiring berjalannya waktu, teknologi penangkapan ini mengalami perubahan besar. Pada tahun 1970-an, nelayan sudah menggunakan mesin ketinting sebagai penggerak. Sedangkan pada tahun 1980-an, ketinting sudah hampir hilang, digantikan dengan mesin yang lebih besar. Seiring dengan penggunaan perkembangan teknologi penangkapan, struktur sosial nelayan pun berubah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, nelayan terdiri dari 4 kelas, yaitu buruh nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah, dan nelayan besar. Sementara secara horizontal, nelayan terdiri atas kelompok-kelompok yang berbasis jenis alas tangkap seperti nelayan pejala, padogol, perengge, pebagan, nelayan pancing, dan penangkap siput atau keong. Fenomena yang serupa dijumpai juga di komunitas pesisir atau perikanan lainnya di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah komunitas nelayan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Dalam tesisnya, perubahan sosial yang terjadi pada komunitas nelayan ini. Komunitas nelayan yang berasal dari Sulawesi Selatan ini mula-mula melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang serba sederhana. Mereka menggunakan perahu sederhana penangkapan ikan dengan peralatan yang serba sederhana. Mereka menggunakan perahu yang disebut telopi yang digerakkan dengan menggunakan dayung, sedangkan perahu yang disebut soma digerakkan dengan kombinasi dayung dan pelayar. Perahu sederhana tersebut dibuat oleh para nelayan itu sendiri, sementara
Alat tangkap yang digunakan adalah pancing dan jaring yang sederhana. Akibat semakin tingginya persaingan antar nelayan, maka mulai sekitar tahun 1970-an, beberapa elit nelayan mulai melakukan modernisasi armada tangkap. Proses ini semakin pesat ketika pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan program modernisasi armada penangkapan melalui program motorisasi, termasuk pada komunitas nelayan di Kecamatan Sape. Dalam program ini, pemerintah memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan mesin atau motor tempel sebagai penggerak perahu. Pada tahun 1900-an, program motorisasi ini dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Hingga sekitar tahun 2000-an, para nelayan sudah mulai menggantikan mesin tempel dengan berkapasitas lebih besar atau kapal motor. Ukuran perahu pun semakin besar, bahkan ada yang bobotnya lebih dari 100 GT. Perubahan perangkat teknologi penangkapan, baik ukuran perahu maupun kekuatan mesin, serta jenis alat tangkap, mempunyai implikasi pada aspek sosial. Perubahan pada aspek sosial ini terjadi mulai dari jumlah tenaga kerja hingga pembagian kerja, baik di internal sebagai armada tangkap maupun pada level komunitas nelayan. Dari segi jumlah tenaga kerja, misalnya pada perahu dayung, tenaga kerja di satu perahu hanya 1-2 orang. Perahu layar 2-3 orang. Sementara itu pada perahu payang tenaga kerjanya antara 10-17 orang dan kapal motor tenaga kerjanya juga antara 10-15 orang. Dari segi pembagian kerja, di kapal payang maupun kapal motor besar ada juragan, juri mudi, motoris, pengurus perahu, dan buruh nelayan. Di komunitas nelayan itu sendiri juga ada kelompok nelayan berbasis alat tangkap seperti nelayan payang menggunakan alat tangkap jaring dan nelayan kapal motor menggunakan alat tangkap mini. Relasi antara pemilik dan tenaga kerja di perahu juga mengalami perubahan. Pada perahu mesin tempel atau sope, misalnya relasi itu bersifat kekeluargaan. Oleh sebab itu, pola rekrutmennya juga berdasarkan hubungan kekeluargaan. Sementara itu pada perahu payang dan kapal motor, tenaga kerja juga sudah merupakan buruh, relasi buruh majikan. Pola rekrutmennya juga lebih berdasarkan keahlian atau kemampuan, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Kasus lain yang menunjukkan pola perubahan sosial yang serupa dijumpai pada komunitas nelayan di Juwana, Jawa Tengah. Dalam tesisnya, Situmang menunjukkan bahwa introduksi perangkat teknologi penangkapan ikan pada komunitas nelayan di Juwana menyebabkan perubahan sosial yang mendasar secara horizontal dan vertikal, baik di tingkat mikro atau perahu kapal maupun di tingkat komunitas lainnya. Berdasarkan waktu dan perkembangan teknologinya, nelayan di Juwana dibagi menjadi 3 periode, yaitu nelayan tradisional dengan perahu tanpa mesin, nelayan tradisional dengan perahu bermesin, dan nelayan dengan kapal. Pada periode perahu tanpa mesin, bahkan hingga periode penggunaan perahu menggunakan mesin, tidak dikenal istilah buruh nelayan. Mereka bekerja sebagai rekan, sekerja, atau co-worker.
Satu perahu digunakan secara bersama oleh 2 atau 3 orang nelayan. Perubahan struktur sosial yang signifikan terjadi ketika para nelayan sudah menggunakan kapal. Di tingkat komunitas, lapisan sosial komunitas, nelayan berkembang menjadi lapisan atas yang terdiri dari bos kapal, bakul ikan besar, dan pengusaha seperti pemilik pabrik es, pemilik pindangan, pemilik pabrik ikan, pemilik mobil pengangkut. Lapisan menengah yang terdiri antara lain nakoda, motoris, pengurus kapal, dan bakul ikan yang lebih kecil, dan sebagai nelayan tradisional, serta lapisan yang terdiri antara lain adalah anak buah kapal, pekerja ikan sebagai nelayan tradisional, dan buruh angkut ikan. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih.